Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di seksi kedua mata kuliah manajemen marketing. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang simple marketing system, ya. Jadi dalam marketing itu minimal ada dua pihak. Saya gambarkan di sini ada dua pihak. Satu adalah industri dan yang kedua adalah market. Industri adalah a collection of seller, kumpulan dari penjual. Market adalah a collection of buyer. Sebelum industri itu dibuat, industri dibuat karena ada peluang. Jadi ada informasi dulu yang didapat dari market. Kemudian informasi itu diolah, akhirnya dibuat suatu barang atau jasa yang kemudian dikomunikasikan terhadap market. Akhirnya mendapatkan customer yang membeli. Mengalirlah uang dari industri ke arah market itu memberikan barang atau jasa. Oke, itu adalah simple marketing system. Ya, sesimpel itu. Oke. Selanjutnya untuk masa kini itu adalah kita ada pertanyaan how business are changing, ya. Bagaimana bisnis itu berubah dari waktu ke waktu. Oke. Kita lihat dulu dari bagian market atau bagian customer today, ya. Customer today. Jadi customer untuk masa kini atau saat ini mereka mempunyai harapan yang semakin tinggi. Info semakin lengkap dan semakin kritis. Loyalitas rendah. Sensitivitas terhadap harga meningkat, ya. Jadi mempunyai harapan yang tinggi terhadap kualitas barang, terhadap apa yang mereka butuhkan akan didapat atau dipenuhi oleh suatu produk tertentu. Jadi mereka sebelum membeli itu mereka berusaha mendapatkan info selengkap-lengkapnya. Kemudian mereka semakin kritis dengan era internet saat ini, sosial media. Mereka tidak langsung membeli, menanyakan dulu ada testimoni atau enggak, seperti itunya. Terus andai kata suatu produk itu sejenis muncul lagi, mereka akan mencoba kalau itu memang lebih baik atau lebih memenuhi kebutuhan mereka dan keinginan serta kepuasan mereka. Mereka tidak selalu tetap dalam branded yang sama. Mereka bergerak terus. Kemudian juga terhadap harga itu semakin sensitif dan semakin meningkat. Itu adalah bagian dari customer today. Kita lihat dalam company today. Dalam company today itu adalah persaingan semakin tajam karena mereka banyak sekali di era informasi yang semakin cepat sekarang ini, banyak sekali follower atau banyak sekali company yang sama-sama untuk berebut peluang yang ada di pasar. Akibatnya harga di pasaran juga sangat kompetitif. Jadi itu adalah dalam mekanisme pasar, ya. Jadi margin laba semakin turun. Kemudian tuntutan dan orientasi sosial meningkat. Jadi memang produk-produk yang dihasilkan itu tidak bisa serta-merta bakal terserap pasar. Mereka akan menilai juga sebagian pasar atau sebagian segmen pasar juga mereka akan memperhatikan tentang orientasi sosialnya atau tentang kepedulian lingkungan mungkin, atau mungkin produk itu ramah lingkungan gitu, ya, atau juga ramah terhadap kesehatan gitu. Kemudian tren kekuatan informasi semakin meningkat. Jadi company today itu menghadapi tren kekuatan informasi yang sangat meningkat. Jadi sosial media yang kita bisa mendapatkan informasi apapun via internet.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang core concept of marketing, ya. Jadi sebelum melangkah untuk mengetahui atau untuk lebih memahami tentang manajemen marketing, kita akan jelaskan secara rinci tentang core concept of marketing. Oke, core concept yang marketing yang pertama itu adalah marketing offer, ya. Consumer needs and want are fulfilled to the marketing offer, ya, which is some combination of product, service, or experiences offered to a market and satisfies a need. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui penawaran pemasaran, oke, yang merupakan kombinasi dari produk, layanan, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan atau yang mereka butuhkan. Sesi pertama saya telah menerangkan tentang need, wants, and satisfy. Oke. Kemudian yang kedua ada value. Value or benefit the customers gain from using the product versus the cost of obtaining the product. Ya. Jadi nilai atau manfaat yang diperoleh pelanggan dari menggunakan produk adalah versus biaya untuk mendapatkan produk tersebut. Oke, itu adalah value. Jadi mereka mengharapkan atau mereka membutuhkan atau mereka menuntut suatu nilai yang sesuai dengan apa yang telah mereka keluarkan. Kemudian satisfaction. Jadi kita lihat satisfaction itu based on comparison of performances and expectation, ya. Jadi kalau performance-nya itu lebih rendah dari expectation, ya, performanya lebih performanya lebih tinggi dari expectation, itu akan mendapatkan satisfaction, ya. Tapi kalau performance-nya lebih kecil dari ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen, akan menimbulkan dissatisfaction. Nah, itu adalah berdasarkan perbandingan antara kinerja dan harapan, ya. Jadi atau performance atau dari nilai atau dari kualitas produk, apakah yang dibeli itu sesuai harapan, gitu, ya. Tapi kalau performance-nya atau kinerjanya atau kualitas produknya itu melebihi dari harapan, ya tentunya akan menghasilkan kepuasan. Tapi sebaliknya, kalau kualitas tidak sesuai dengan harapan atau lebih kecil dari harapan yang mereka butuhkan, yang mereka ekspektasikan, maka akan membuahkan ketidakpuasan. Oke. Kemudian core concept of marketing yang berikutnya. Core concept dan core concept of marketing berikutnya adalah exchange. Oke. Exchange. Exchange are the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. Jadi tindakan mendapatkan objek yang diinginkan dari seseorang, ya, dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Jadi kita menawarkan sesuatu, mereka mendapatkan, dan kita mendapatkan imbalan berupa uang, ya, dari produk yang kita jual, ya. Itu adalah exchange. Kemudian transaction. Transaction adalah consists of a trade value between two parties, ya. Terdiri dari nilai perdagangan antara dua pihak. Jadi di transaction itu ada nilai perdagangan dari kedua pihak yang didapat. Mereka mendapatkan nilai manfaat dari suatu produk, dan kemudian penjual mendapatkan uang, ya, sesuai dengan nilai yang sebanding dengan produk yang dijual. Oke, kemudian adalah relationship. Jadi relationship itu adalah the goal of marketer is to build solid relationship with customer and retaining by them delivering superior value, ya.
Jadi tujuan pemasaran itu adalah memang ada relationship. Tujuan utama dari pemasaran adalah membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mempertahankannya dengan memberikan nilai superior. Ya, gitu dari relationship. Kemudian core concept of marketing berikutnya adalah market tentunya. Jadi market adalah the set of all actual and potential buyer of product. Seller must search for buyer. Both buyer and seller are carried out by marketing. Jadi himpunan atau setting dari semua pembeli yang ada dan potensial dari suatu produk. Penjual harus mencari pembeli, kemudian baik pembeli maupun penjual itu dibentuk atau disetting oleh pemasaran. Ya, jadi market itu adalah setting dari hasil setting dari suatu pemasaran. Oke.